Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita sungguh berbahagia untuk hari ini yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dan kesempatan kita sebagai anak-anaknya untuk terus berkarya menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, marilah kita beribadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudaraku, sadar atau tidak, setiap orang mempunyai gembala dalam hidupnya. Gembala dalam arti sesuatu yang menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, dan mempunyai pola pikir, prioritas, perilaku, dan keputusan-keputusan dalam hidupnya. Gembala bisa saja berupa uang, jabatan, popularitas, kesenangan duniawi, atau juga bisa berupa akar pahit dan pengalaman traumatis di masa lalu. Ada gembala yang baik, ada gembala yang buruk. Tentu hal-hal yang saya sebut tadi adalah contoh gembala yang buruk, yang tidak akan membawa kebaikan. Sebaliknya, malah menjerumuskan dan mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Tidak sedikit tragedi di dunia ini yang terjadi karena dipicu dan dipacu oleh orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh uang, jabatan, kenikmatan duniawi misalnya. Dalam nas hari ini firman Tuhan Yesus jelas sekali. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dan hanya Yesuslah yang mampu untuk menyebut dan menempatkan dirinya sungguh-sungguh dan satu-satunya sebagai gembala yang baik. Tidak ada yang lain. Gereja sebagai lembaga ataupun para pelayannya tidaklah akan mampu menjadi gembala yang baik. Namun tugas penggembalaan diberikan oleh Yesus kepada gereja maupun kepada para pelayannya. Sebagai gembala yang baik, Yesus membuktikannya dikala ia mempersembahkan seluruh hidupnya di kayu salib sebagai tebusan supaya umatnya memperoleh kehidupan baru. Ia bertarung melawan si seteru yang sejati, yakni dosa dan maut, supaya umatnya memperoleh kelepasan dan keselamatan hidup. Kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah umat dan domba-domba gembalaannya. Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku." Itu artinya bahwa tidak ada sedikit pun dari kehidupan kita yang tersembunyi di hadapannya. Ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hidup kita, baik tentang sandang dan pangan, tentang isi hati kita, tentang hari kemarin, hari ini, esok, dan lusa. Firman ini menjadi jaminan bagi kita bahwa Ia akan selalu memperhatikan dan mencukupkan kita. Sebagaimana kesaksian Raja Daud tentang Tuhan Allah sebagai gembalanya, demikianlah juga kita akan merasakan
bagaimana tuntunan Yesus dalam hidup ini, supaya kita memperoleh air yang sejuk, perlindungan yang sejati, serta hidup kekal yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Maha baik, Maha pengasih, Engkau Allah yang kami serukan namamu dalam Kristus Yesus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih Tuhan menambahkan hari-hari kehidupan kami, dan kami percaya hari-hari tersebut kesempatan bagi kami untuk terus berkarya, melakukan hal-hal yang baik, dan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi keluarga rumah tangga kami. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana Engkau memberikan jaminan. Engkaulah gembala kami yang sejati, gembala yang baik. Engkau yang telah mempersembahkan hidup-Mu supaya kami memperoleh keselamatan serta kehidupan yang baru. Kami berdoa ya Allah untuk seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan atau usaha, dalam rumah tangga, anak-anak-Mu yang berjuang meraih cita-cita melalui studi, melalui pekerjaan, ataupun jodoh pasangan hidupnya. Tuhan berkenan menolong semua warga jemaat-Mu agar memperoleh damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang bergumul, yang sedang susah, yang mengalami penderitaan dan kedukaan. Tuhan kiranya memberi kekuatan serta menopang mereka, meyakinkan mereka, menumbuhkan pengharapan yang senantiasa baru, yang terbaik dari Tuhan sediakan dan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit, terbaring di rumah sakit, yang hendak menjalani operasi atau tindakan medis lainnya, atau sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan juga berkenan menumpangkan tangan-Mu memberkati semua pengobatan, supaya proses menuju kesembuhan boleh tercapai dengan baik dan semua warga jemaat-Mu sehat. Berkati para medis maupun para keluarga yang merawat, berilah kesabaran di dalam kasih-Mu. Para orang tua kami, para lansia, para nababalu, anak-anak, yatim piatu, bela dan lindungilah mereka. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka. Sempurnakan permohonan kami ya Allah dalam pengasihan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua sehat. Horas.